eh, berbeda dengan AN. Pelaksananya sama dengan daring online full. Nah, jadi sama menggunakan Esambro, cuman Esambronya Esambro ABM bukan Esambro yang dipakai untuk AN. Oke, jadi mekanismenya ini kita mulai canggih. Jadi nanti pembahasan yang ini ruang lingkupnya tujuan pembiayaan nanti itu sudah tugas dan tanggung jawab jadi teknis provinsi, tingkat provinsi dan satuan pendidikan penyelenggara, pendataan, pelaksanaan, nanti waktu pelaksanaan ada cetak daftar hadir, input presensi, berita acara, dan prosedur pelaksanaan. Hampir sama prosesnya dengan AN, karena pendatanya ya seperti AN juga, nanti tinggal impor. Tanggal-tanggal penting, prosedur penanganan masalah nanti juga disampaikan, terus nanti hasil akhir akan ada laporan hasil dari peserta ABM. Tujuan manfaat tadi sudah disampaikan ya, satuan pendidikan, jenjang menengah, SMA, SMK, MA, tidak diwajibkan hanya bagi memiliki infrastruktur yang memadai. Nah, infrastruktur yang memadai saya kira karena di Jawa Tengah itu kemarin moda online itu sudah mencapai 96%, 97%. Untuk peserta pendidikan, peserta didik yang duduk di tingkat 12 tidak bersifat wajib juga, hanya untuk yang berminat dan tidak memiliki hambatan bahasa dan membaca. Nah, samakan dengan ANG. Peserta hanya mengikuti 1 kali tes pada hari dan pada sesi yang telah ditetapkan oleh satuan pendidikan. Moda pelaksanaannya nanti ini berbasis komputer, ABMPK atau GPT, daring, full online. Pengelompokan provinsi, ya karena kegiatan provinsi dilaksanakan 3 periode, Jawa Tengah mendapatkan periode ketiga yaitu 20, 21, 22, 23. Pelaksanaan pada setiap kelompok provinsi dilaksanakan selama 4 hari, jadi Senin, Selasa, Rabu. Nah, kuota sesi demi keamanan kelancaran layanan BEM dilakukan pembatasan peserta prestasi berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh pusat. Jadi nanti konsepnya itu total satuan pendidikan diberikan 12 sesi. Maksudnya jadi 1 hari 3 sesi dengan 1 kali tes, berarti 1 hari tiap sesi itu orang yang berbeda, sesuai yang berbeda gitu. Nah, nanti juga dipadan dengan infrastruktur yang tersedia di sekolah. Pembiayaan BP3 tidak memberi dan menarik biaya apapun ke satuan pendidikan. Biaya penyelenggaraan satuan pendidikan tanggung jawab ditanggung secara mandiri oleh satuan pendidikan. Oke. Ini jadwalnya, regionnya, kelompok terregionnya Jawa Tengah di kelompok ketiga, dari ketiga 20 sampai 23. Tugas dan tanggung jawab, nah ini provinsi tadi sudah disampaikan, hari ini juga mensosialisasikan penyelenggaraan ABM, koordinasi dengan satuan pendidikan yang melaksanakan ABM, mendata satuan pendidikan yang ingin mengikuti layanan ABM, melakukan penomoran peserta, mencetak dan mendistribusikan DNT, KSP yang mengikuti ABM berupa softfile, mungkin nanti hanya kita kirimkan PDF-nya, gitu. Memantau pelaksanaan melalui web ABM, .bppp Kemdikbud.id, membantu penanganan masalah yang dialami oleh satuan pendidikan di wilayahnya, membentuk tim teknis provinsi untuk membantu pelaksanaan ABM. Nah, ini saya kira mungkin nanti sudah dibentuk, ya. Sudah ada terontong-terontongnya siapa saja nanti. Tuh. Jadi ini tugas yang di provinsi, mendata satuan pendidikan, melakukan penomoran DNT. Lalu ini bagi satuan pendidikan, kagem Bapak Ibu semuanya dari wilayah Jawa Tengah, satuan pendidikan melakukan koordinasi dengan dinas provinsi atau Kamilkunak sesuai kewenangannya. Nah, ini boleh tadi sudah disampaikan oleh beliau Pak Kabid dan Pak Sek. Nanti bisa berkoordinasi dengan melalui cabang dinas, gitu. Atau boleh dengan kami langsung, nanti tim teknis kami. Seperti tim teknis AN juga menyiapkan sarana prasarana infrastruktur yang terkait dengan pelaksanaan ABM. Nah, ini juga sama, kalau karena ini full online, nanti yang penting komputernya sehat, tekniknya oke, yang koneksinya oke, ruangannya oke,
sudah bisa menjalankan. Menetapkan proktor, teknisi, pengawas ujian dari satuan pendidikan masing-masing. Nah, ini monggo silakan nanti dari satuan pendidikan, proktor sekaligus teknisi ya silakan. Yang penting semuanya dari satuan pendidikan. Lalu satuan pendidikan mengakses laman abm.bppp.kemdikbud.go.id. Nah, ini untuk mengakses nanti username password mungkin Mbak Eni formatnya mungkin bisa disampaikan nanti. Setelah ini kami sampaikan format username-nya, atau nanti username bisa diunduh. Mungkin dibantu Mas Dayat, Master Dayat mencoba dibantu untuk unduh itunya. Nah, lalu mengimpor peserta, penetapan pesertaan siswa, pengisian ruang dan komputer, pengaturan jadwal dan sesi. Setelah dilakukan penomoran peserta oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau Kanwil. Jadi begini, langkah awal ini nanti satuan pendidikan siapa yang ingin mengikuti ABM. Baru nanti kita tentukan sekolah A, B, C, 1, 2, 3 di tiap-tiap wilayah yang ingin mengikuti ABM. Setelah itu login. Nah, kalau belum ditentukan sebagai pelaksanaan ABM, nanti kami contohkan juga, belum ada menu untuk impor dan selanjutnya menu-menu yang lain, hanya bisa view. Nah, tapi kalau panjenengan dari satuan pendidikan sudah menetapkan diri bahwa saya ingin ikut ABM karena ABM ini sangat membantu buat sekolah kami, misalkan gitu dari kurikulum dan koordinasi dengan BK juga, itu nanti baru kita tetapkan mekanismenya seperti itu. Sama seperti penetapan status pelaksana, ini juga ABM juga sama, penetapan status pelaksana. Nah, nanti setelah ini baru bisa diimpor. Jadi ini hampir kayak sama di webnya ANBK. Kalau sini impor, tapi kalau di web ANBK kan tarik biodata dari BOAN ya. Nah, itu. Nah, biar bisa tarik biodata dari ini, dari server integrasi, server impor biodata tingkat 12, nanti harus ditetapkan status pelaksananya terlebih dahulu. Nanti segera aja panjenengan setelah dibagi akunnya segera habis ini nanti mungkin dari satuan pendidikan berkoordinasi dengan tim sekolahnya, ikut enggak? Misalkan gitu. Kalau ikut oke, lanjut, kalau tidak ya silakan, karena ini tidak diwajibkan. Namun tadi juga sudah disampaikan beliau Pak Kabid dan Pak Sekdes bahwa ini itu sangat penting dan bisa membantu satuan pendidikan. Kedua, cetak kartu peserta. Nanti setelah itu semua, setelah penomoran, setelah itu untuk mencetak kartu peserta dan membagikan sebelum pelaksanaan ABM. Cetak daftar hadir untuk setiap ruang. Nah, ini sama juga prosesnya dengan kayak di ANBK. Cetak daftar hadir nanti diedarkan oleh pengawas di ruangan tersebut yang dipakai, lalu tanda tangan. Setelah data hadir terkumpul semua, lalu proktor nanti tugasnya menandai peserta yang tidak hadir berdasarkan daftar hadir. Tinggal diklik itu aja. Lalu mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam ruang tes pada berita acara. Nanti pengisian berita acara juga mencetak dan mengarsipkan berita acara. Jadi nanti di sini tidak ada upload berita acara, cuman dicetak dan diarsipkan. Selalu mengakses laman pendataan ABM untuk melihat informasi dan pengumuman terkait pada pelaksanaan dan hasil tes. Melaksanakan tes dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas. Ini tugas-tugas dari satuan pendidikan. Pendataannya nanti tadi sudah disampaikan dari satuan pendidikan, pengelola pendataan provinsi mendata satuan pendidikan yang ingin mengikuti. Nah, nanti segera sampaikan. Menandai data setiap satuan pendidikan, nanti memberikan username password KSP yang terdata mengikuti ABM. Yang kedua, peserta didik ini dilakukan oleh operator satuan pendidikan. Import PD karena kalau sudah ditetapkan sebagai pelaksana penyelenggara, baru bisa impor PD. Data PD berasal dari aliran data sistem PD data. Nah, ini juga nanti tugas panjenengan ngecek tingkat 12 sudah oke semua belum, sudah masuk semua belum, residunya masih ada atau tidak. Pendataan ini berakhir tanggal 31, mungkin efektif di 10 hari ini saya kira sudah oke semua, karena juga mungkin di satuan pendidikan data pendidiknya juga udah beres karena ini tingkat 12.
Pastikan data PD untuk tingkat 12 sudah melalui proses verbal peserta didik. Nah, di peserta didik nanti kemarin juga sudah ada beberapa dan banyak yang mengajukan terkait dengan MISN yang ganda. Menandai strategi KPM. Nah, ini misalkan menandai ini berarti karena bersifat tidak wajib dan PD yang ingin mengikuti, nah, ditarik itu nanti misalkan jumlah pesertanya, jumlah peserta didik di tingkat 12 itu ada 200, misalkan yang mengikuti hanya 190, nah 190 itu aja nanti yang ditandai. Caranya juga gampang sekali, bisa klik all, bisa bisa diacek juga terkait dengan ikut ini. Berkoordinasi dengan pengelola pendidikan dan provinsi untuk penomoran peserta. Jadi nanti kalau sudah menentukan siswa-siswa yang mau mengikuti atau semuanya mengikuti, alhamdulillah sekali kalau ini semuanya mengikuti pesertanya, baru lapor ke kami, Mas kami sudah menetapkan ini, mohon untuk penomoran. Nah kalau sudah setelah penomoran dan nanti akan kami proses untuk DNT-nya juga, lalu operator satuan pendidikan menentukan ruang dan komputer, input ruang tes dan jumlah komputer yang akan digunakan. Jadi ini satuan pendidikan mulai nanti atau sekarang sudah memikirkan berapa ruang yang akan dipakai sesuaikan dengan jumlah peserta. Jumlah peserta 200, kami memiliki 3 ruang. Nah, misalkan satu ruang 30 komputer yang bisa dipakai. Jadi sehari, dalam satu hari itu bisa, kalau pakai 3 sesi bisa mengangkat, mengangkut sejumlah 90 peserta. Hari berikutnya peserta lagi 90 lagi, 180. Kurang 20 diangkatkan di hari ketiga di sesi pertama, misalkan seperti itu. Atau mau dibagi rata silahkan. Lalu itu pastikan ruang komputer dengan jumlah peserta sesi di hari yang akan digunakan. Oke, tadi udah. Penamaan ruang tes tidak boleh duplikasi. Ya, ini hampir sama, nggih. Kalau di kita kemarin juga diminta untuk penamaan ruang tes, misalkan ruang tes APM 1, APM 1, 2, 3 atau terserah. Monggo silakan dinamain sesuai panjenengan semuanya yang ini. Misalkan lab 1, lab 2, lab 3 atau lab bahasa atau berapa. Penamaan ruang tes tidak boleh duplikasi. Nah, ini sama, nggih. Lalu berikutnya sesi peserta. Nah, peserta diatur penempatan sesi dan hari sesuai dengan jumlah kuota yang ditetapkan. Jadi nanti pusat itu sudah memberikan kuota. Satu hari ini sesi pertama kayak di web NBK gitu. Itu kan juga sama sebenarnya. Karena NBK itu hanya siswanya sedikit, kalau ini mungkin banyak itu di kuota. Setiap sesi itu berapa? 50.000 peserta di hari yang sama, berarti kalau sehari 150.000 misalkan dalam pelaksanaan tes. Kenapa di kuota di sesi seperti itu? Untuk menghindari kendara-kendara atau mungkin kalau yang sering melaksanakan AN itu blank putih atau apa itu ya. Jumlah peserta tes dalam satu sesi sesuai dengan ruang komputer yang tersedia. Satu hari dilakukan 3 sesi. Jika jumlah peserta satuan pendidikan lebih banyak dari jumlah ruang komputer yang dimiliki dapat ditambah sesi pada hari berikutnya. Nah, tadi sudah kami sampaikan. Bila kuota tidak cukup pada satu sesi, dapat mencari sesi dengan kuota yang masih cukup atau membagi pengaturan dengan beda sesi atau hari di beberapa ruang. Pastikan seluruh peserta tidak ada yang tertinggal pada pengaturan sesi. Nah, jadi semuanya diangkut. Jadi nanti disediakan 12 sesi. 12 sesi dengan ruang yang berbeda. Misalkan jumlah komputer jenengan 25 atau 30. Nah, itu 30 kali 12. 360. Tuh. Oke. Mahasiswa saya melebihi dari 360. Ya udah. Infrastrukturnya ditambah atau labnya yang ditambah. Karena saya kira itu banyak SMK yang memiliki siswa lebih banyak, mungkin bisa melebihi dari 300, dan SMK pun juga saya kira lainnya banyak gitu. Oke. Kartu peserta ini oleh operator satuan pendidikan, seluruh peserta telah selesai penempatan sesinya dan tidak ada peserta yang tertinggal. Nanti baru mencetakkan kartu peserta. Pencetakan peserta yang berisi biodata peserta, jadwal dan sesi pelaksanaan serta username password peserta untuk login pada saat pelaksanaan tes. Saat pelaksanaan, nah ini jadi mekanisme pelaksanaannya.
panjenengan semua nanti dari sertifikat proktor sebelum sana tes mencetak daftar hadir pada dari laman APM, mengedarkan peserta ruang tes setiap sesinya. Oke, ya seperti biasa. Yang kedua, untuk peserta absen apabila daftar hadir sudah beres, sudah kembali ke proktor, baru nanti diinput menandai peserta yang tidak mengikuti tes aplikasi bantuan mengarsip lembar daftar hadir disertifikan. Tadi daftar hadir nanti diarsip, disimpan, tidak perlu diupload. Berita acara pelaksanaan proktor pada setiap ruang tes per sesi ini mencatatkan kejadian-kejadian yang terjadi yang berhubungan dengan kondisi saat tes. Mencetakkan berita acara, kemudian diarsipkan satuan pendidikan, membandingkan jumlah peserta hadir dengan peserta tidak hadir. Nanti ada di prosedur pelaksanaan. Ini lanjutnya prosedur pelaksanaan tes. Meminta peserta tes untuk masuk ke ruang tes 15 menit. Nah, ini sama dengan AN. Meminta peserta tes menandatangani daftar hadir. Oke. Membagikan kartu login, silakan. Ini itu. Jadi maksudnya apa? Setelah dihadir baru diberikan kartu login. Jadi untuk menghindari siswa-siswa yang tidak izin dan kartu loginnya itu nanti dipakai oleh siapapun, misalkan malah dipakai oleh guru yang ingin coba-coba atau apa, sebenarnya tidak diperbolehkan. Karena apa? Nanti kalau siswa itu sudah tertandai dan dia akan mendapatkan surat keterangannya atau surat itunya hasil pelaporan hasilnya. Membacakan tata tertib peserta, maka tertib dibacakan dapat diunduh pada laman nanti. Membacakan petunjuk rencana BEM, memimpin doa, dan ini Bismillahirrahmanirrahim, berdoa dengan betul untuk bekerja dengan sungguh dan jujur. Karena apa? Hasil ini kalau peserta siswa mengerjakan dengan baik dan sesuai dengan bersungguh-sungguh, itu hasilnya akan akurat, akan sesuai dengan bakat dan minat oleh peserta tersebut. Meminta peserta masukkan username password sesuai dengan kartu login yang diberikan secara individual. Mempersilakan peserta untuk mulai mengerjakan soal ini. Prosedur pelaksanaan tes ini lanjutannya selama ujian berlangsung menjaga ketertiban, ketenangan, suasana ujian. Oke, sama dengan pelaksanaan ujian lainnya. Beri peringatan pada peserta yang melakukan kecurangan, melarang orang yang tidak berwenang masuk ke ruang ujian selain peserta tes. Ini menaati larangan berikut: dilarang merokok di ruang ujian, mengobrol, berbantuan apapun kepada peserta berkaitan dengan jawaban soal yang diujikan. Ini semoga jangan kerjasama karena ini tes individual sifatnya. Tes individual, jadi biar hasilnya akurat ya sesuai dengan individual siswa, ya tidak boleh kerjasama. Tidak mendokumentasikan dan menyampaikan soal melalui media apapun. Nah, nanti jangan selfie-selfie, foto-foto boleh, foto-foto selfie-selfie sebelum pelaksanaan atau sebelum pelaksanaan, dan foto bareng dengan para proktor. Ya. Memastikan peserta memeriksa seluruh pertanyaan-pertanyaan yang sudah terisi dilihat dari daftar soal yang sudah berwarna hijau. Meminta peserta yang sudah menyelesaikan tes untuk menentukan selesai dan mempersilakan peserta meninggalkan ruangan. Nah, ini monggo setiap sesi diatur atau entah keluarnya bareng-bareng atau boleh yang cepat keluar duluan, yang selesai duluan keluar duluan atau bagaimana, silakan. Tetap dijaga ketertiban dan ketenangan suasana ruang ujian. Kalau tanggal penting lah ini, berarti setelah pelaksanaan BEM kita akan provinsikan Kemenak. Nah, ini kemarin dari pusat pendataan satuan pendidikan nanti 16 sampai 31. Simulasi tes BEM, nah ini mohon di simulasi ini nanti semuanya mengikuti sekaligus untuk uji infrastruktur panjenengan dan pusat juga, gitu. Pelaksanaan periode 1 ini kita di periode 3 20 sampai 23. Sehingga laporan hasil APM itu seminggu setelah pelaksanaan ya. Ini kita nanti akan mendapatkan dimulai tanggal 30 November. Ini sesinya ini waktu Indonesia Barat kita bertiga 7.30 sampai 10.30 sampai 13, 13.30 sampai 16. Kalau panjenengan tidak mau pakai banyak sesi, ya infrastruktur yang ini banyak gitu. Jadi kayak modelnya AN Pak.
Prosedur penanganan masalah apabila terjadi hambatan gangguan teknis yang menyebabkan pelaksanaan ABM di satuan pendidikan terhenti sebagian atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali, satuan pendidikan dapat melaporkan permasalahan tersebut. Hambatan gangguan teknis yang dimaksud adalah listrik padam, kerusakan peralatan atau sarana prasarana, kerusakan sistem, hambatan jaring internet dan sebagainya. Bentuk tindakan dari penanganan hambatan gangguan teknis tersebut antara lain menandai peserta yang mengalami hambatan atau gangguan teknis pada menurut pelaksanaan asumsi peserta. Oke, ditandai mengatur ulang ujian pada peserta sesi dari waktu yang telah ditetapkan. Ini, jadi ada 3 ini karena kita selesai di periode 3. Jadi misalkan siswa-siswa yang di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ada kendala, ada 1 atau 2 nanti bisa diatur sesinya lagi dilaksanakan pada hari Jumat 8.30 dan 13.30 sebelum Jumatan dan setelah Jumatan. Hanya 2 sesi. Apabila pencalonan tidak dapat terlaksana atau tidak dilaksanakan oleh satuan pendidikan, maka peserta yang mengalami hambatan gangguan teknis tidak mengikuti layanan ABM. Jadi begini maksudnya, apabila memang terjadi kendala di satuan pendidikan di tempat Bapak Ibu dan Bapak Ibu tidak ingin melaksanakan lagi, ya peserta tadi tidak mengikuti layanan ABM, dianggap tidak mengikuti, dianggap gugur, enggak gugur ya, memang tidak mengikuti lah, itu nanti tidak akan mendapatkan laporan hasil. Nah, oleh karena itu, mari terkait dengan gangguan-gangguan ini kita jaga bareng-bareng. Listrik padam, kerusakan peralatan, prasarana, saya kira sarana prasarana itu oke semuanya. Karena kami jujur aja kami dilihat di Dapodik, sarana prasarana itu oke semua. Komputernya oke, paling rusak ringan itu sih rusak ringan, mungkin hanya mouse-nya yang lecet atau apa, itu sih wajar. Tidak ada yang lab atau peralatan yang di lab itu rusak berat, itu nggak ada laporan seperti itu. Nah, di Dapodik di data seperti itu, tidak tahu itu datanya seperti apa, tapi kami lihat data itu oke semua. Oke. Penanganan masalah nih, contoh ASWINDO jika muncul peringatan koneksi terputus, request dalam hal dengan cara tombol F5 tekan F5 seperti biasa ya. Khusus untuk subtest, ingatan atau memori jika muncul peringatan koneksi terputus warna merah mudah dapat diabaikan. Jika soal tidak muncul, loading dalam waktu yang lama, refresh halaman dengan cara sama gitu. Ini biasanya koneksi. Karena kita menggunakan mode online, yang kita jaga adalah koneksi kayak AN. Macintosh juga sama ini. Jika muncul peringatan koneksi terputus, ini Command R di Mac itu MacBook ya, di OS Mac. Kalau di Windows Control. Di sini Command R, reload, refresh. Khusus untuk subtesting memori, jika muncul peringatan koneksi terputus, sebenarnya sudah bisa diabaikan. Jika soal tidak muncul loading lama, sama tadi ya, Command R. Terima kasih. Nah ini dari tadi yang disampaikan. Sebelum nanti ada tanya, saya mau ini dulu izin saya tak pinjam akun salah satu satuan pendidikan. Saya loginkan target. Oke, kita lanjut sebentar. Ini Bapak Ibu tampilan login sekolah. Kalau sudah login, ini akan muncul ini dashboard. Tuh. Nah, nanti di sini ada ini menu persiapan peserta ABM, ruang dan komputer. Jadi cara mainnya nanti sesuai berurutan. Jadi persiapan dulu peserta ABM ini. Nah, peserta ABM di sini nanti akan ada menu di atas di sini. Nanti terkait apabila sekolah ini sudah ditentukan untuk sudah mendaftarkan atau menentukan diri dan sudah dicentang oleh dari tim provinsi terkait dengan ini pelaksanaan ABM. Coba sekolah ini saya tentukan dulu, oke.
So, dianggap sekolah yang pakai ini sudah ABM, bukan ABM. Kita ke menu persiapan, lalu kita ambil. Nah, akan menembus menu seperti ini. Oke, kita impor. Kita tarik di sini semua ini, filternya impor. Ini seperti AN. Oke, 429 kita tutup. Nah, siswanya masuk. Prosesnya sama dengan kita impor seperti di BOAM. Mudah sekali kan ya. Jadi kita impor. Nah, setelah ini kita menentukan siswa-siswa yang ingin ikut di sini. Ini bisa difilter untuk tampilan 9, misalkan semuanya ikut. Ini apa yang ikut hanya mungkin bisa contohin. Oke, ikut semuanya. Kita contohin, kita klik. Ikut semuanya ya, pakai filter, jadi semuanya telah diklik. Namun apabila jangan sampai lupa, misalkan jenengan hanya bermain 100 ini, klik ini, ikut ABM, nanti yang akan tercentang hanya 100. Halaman berikutnya tidak, jenengan harus ngecek ke pagination ini halaman berikutnya. Cuman kalau jenengan di ini ditampilkan besar ini, terus di sini yang tidak ikut ABM ini semua, mari yang belum $500. Oke, yuk. Atau sudah tercentang semua. Nah, 49 di sini ada menu filter. Tidak ikut ABM, tidak. Oh, yang ikut 429 ikut semuanya. Oke. Nah, apabila Anda memilih misalkan si anak ini oh ini tidak ikut nih Pak. Oke, sudah tidak. Oh Pak, anak ini ternyata mau ikut. Udah, kita pilih lagi. Nanti di sini akan kelihatan apa yang ikut. Nanti akan kembali. Ini. Nah, setelah di sini panjenengan bisa ini. Kalau jenengan sudah impor, nah kita ulangi, sudah impor, sudah menentukan ABM, memastikan siswa mana yang mau ikut. Nopes masih kosong. Dari sini jenengan kalau sudah pasti siswanya ikut ABM, baru jenengan nanti melaporkan ke kami atau melalui cabang Pak, saya sudah impor, silahkan di Nopes. Nah, sambil menunggu Nopes ini muncul, panjenengan sudah bisa ke ruang sesi. Kan ini ruang 1, jumlah counternya berapa? Misalkan 30. Oke. Saya punya 4 ruang, ruang 2, jumlah kompornya juga 30, misalkan contoh aja ya. Saya memakai ruang 3, jumlah kompornya 30, kita simpan. Kita ruang 4, 30 ya. Terus kita tambahkan lagi, wah saya ternyata punya 5 ruang nih. Oke, ruang kelima jumlah komputernya 30. Oke, sudah pasti. Nah, ini nanti kolaborasi dengan mungkin tim lab atau tim tim komputer, tim teknis laboratorium komputer atau Kasatgas bisa koordinasi sudah menentukan. Nah, pastikan tadi sudah disampaikan bahwa penamaan ruang ini tidak boleh sama. Coba kita tambahkan ruang 5, lupa nih, misalkan isi, dia tidak akan muncul. Karena apa? Ruang di sini sudah dipakai. Kecuali kalau misalkan kita di sini ruang 6 dengan jumlah 30 akan muncul. Wah, ruang saya kebanyakan Pak yang dipakai. Oke, kita tinggal hapus. Nah, enak kan? Tinggal hapus. Dah, selesai. Setelah ini berarti jenengan langsung masuk ke menu pengaturan sesi. Bagaimana pengaturan sesi itu? Tadi sudah disampaikan pengaturan sesi ini bersyarat bahwa itu harus di-generate Nopesnya. Oke,
Sekarang panjenengan lapor ke provinsi. Di provinsi saya sudah selesai. Ini Trade Nopes. Oke, saya coba sekolah tersebut. Ini Trade Nopes ya. Oke. Nah, kita lihat di ABM serta tadi sudah ada Nopesnya ya. Oke, Nopesnya sama formatnya dengan UN, Trade Nopesnya. Baru kita masuk ke pengaturan sesi ini, maka muncullah di sini. Nah, ruang tadi kita 30 ya, kita ambil 30. Nah, jadi kita sudah di sini sudah bisa difilter sesuai jumlahnya karena ruangnya kita per 30. Paling gampang sekali atur sesinya. Kita klik semuanya, set sesi. Kita pilih tanggal, satu mau memilih tanggal 21. Tapi dihitung dulu jumlahnya panjenengan 429. Kalau milih tanggal 21, 223 berarti jenengan hanya memiliki 9 sesi. 429 dibagi 30 dibagi 9 karena per 30 bisa enggak besar, berarti saya maka 4 hari. Ini pilih, ini kuotanya masih banyak. Ini tanggal 20 sesi pertama saya pakai ruang 1. Oke, kita simpan. Cus. Nah, ingat pojok kanan bawah ini pasti akan kurang terus. Terus lagi sesi 2. Saya pilih tanggal 20. Saya pilih sesi 1 lagi tapi di ruang 2. Di sini akan counter yang 0 ini berarti ruang ini sudah dipakai di hari ini di sesi pertama. Sudah 0 ya. Oke, kita lanjut di sini lagi, kita simpan. Oke. Klik all lagi karena cuma 30, kita klik sesi lagi, pilih hari ini, pilih ini, sesi pertama juga di ruang ini, di ruang 3. Oke, kita simpan dan begitu seterusnya sampai selesai. Misalkan mau dibongkar lagi, Pak, saya salah Pak, ini saya mau tak lagi nih karena ini dari BK meminta diacak sesuanya atau diwolak-walik ke ruangannya biar enggak ngumpul yang ABC gitu. Nanti bisa ini sudah punya ruang atau apa, nanti ada menu reset sesi. Ini reset sesi, tapi sebelumnya jenengan bisa melihat sesi ini. Sekarang dulu ya, refresh. Jadi di tanggal 20 di sesi pertama jumlah ruang kita pakai 3, kita sudah menempatkan 90 peserta. Nah ini nanti di sesi kedua di tanggal 20 kita menempatkan berapa siswa, sesi ketiga berapa siswa dan begitu seterusnya. Kalau mau reset kita reset aja. Oh ternyata ini mau saya bagi ini Pak biar rata, biar 30 itu saya mau pakai 26 aja, yang 4 cadangan boleh. Kita reset sesi. Selesai semua, hilang semuanya. Nah, nanti kita kembali, jangan lupa menu filter ini belum memiliki ruangan, makanya dia akan kembali ke jumlah semula 429 tadi. Nah, kita atur lagi. Setelah pengaturan sesi selesai, pastikan tidak ada yang tertinggal, baru menjalankan nanti langkah ke kartu peserta. Sini belum akan muncul karena apa? Di pengaturan sesinya belum selesai. Jadi ini sistem ini dibikin oleh tim pusat, oleh BP3. Kita bekerja dari atas ke bawah. Menu pertama atas selesai, kedua, ketiga selesai semua, oke. Nah nanti setelah ini hanya rekap-rekap. Nanti panjenengan bisa melihat rekap progres data, rekap ruang sesi ini mana ini yang sudah. Nah, ini jumlah komputer total 150 itu karena kita memakai rumah ruang supaya kelihatan jumlah sesi berapa, jumlah peserta sesi berapa, jumlah yang belum berapa. Dan di sini panjenengan bisa cek jumlahnya 429 kok sini hanya 428. Siapa satu tadi yang belum di penempatan sesinya. Juga pengaturan sesi nanti juga bisa dicek rekamnya di sini. Nah, ini nggak mau. Terus persiapan udah selesai, oke, kita tinggal nunggu di pelaksanaan. Tanggal 20 nih
cetak daftar hadir pagi atau sorenya, minggu sore itu cetak siapin. Besok begitu pelaksanaan siswa suruh masuk 15 menit, bagikan itu untuk tanda tangan. Selesai sudah, proktor baru ke menu berikutnya yaitu absensi peserta. Di sini nanti ditandai hadir, tidak hadir, atau jenengan terkendali kendala. Tadi kan sudah disampaikan bahwa ada terkendala, misalkan listrik padam atau pos mayer apalah yang kita tidak bisa menduga, sesuai itu dikendalai. Tadi sudah disampaikan penanganan masalah itu nanti akan diatur sesinya lagi dan pelaksanaan di hari Jumat. Pelaksanaan utama Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, apabila di Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada 3 atau anak yang terkendala atau mungkin 1 ruang atau apa, oke, masukkan, diklik di kendala. Ini tinggal diklik, mainnya kita klik. Setelah itu nanti di berita acara juga ini nanti tambah berita acara di tanggal berapa nanti sudah ini sesuai, ini akan muncul apabila sudah diatur sesinya, ruang berapa ini, tata kegiatan ini lancar, sukses, siswa gembira, nama propornya siapa, nama lengkap ini apabila lalu simpan. Berita acara ini nanti diarsip juga, didaftar diarsip, tidak perlu upload, diupload ya, gitu. Itu cukup diarsip di sekolah. Nah, setelah selesai pelaksanaan nanti tinggal tunggu 1 minggu berikutnya untuk mendapatkan hasil mulai 23, 24, mulai tanggal berapa itu nanti akan mendapatkan hasilnya. Hasil itu nanti koordinasi dengan tim provinsi, hasilnya bagaimana, juga nanti akan kita berikan soft copy atau bagaimana nanti menunggu petunjuk dari keputusan. Itu. Jadi yang bisa panjenengan lakukan semuanya sekarang berkoordinasi dengan tim sekolah, mau ikut atau tidak. Mau ikut alhamdulillah, jadi panjenengan aware dengan siswa, tidak ikut ya alhamdulillah, memang mungkin sarana prasarana kondisi tidak mencukupi. Atau mau ikut Pak, tapi kami hanya siswanya 300 yang ikut, mau 100 boleh, nggak masalah. Betul. Ikutlah partisipasi ini, mumpung ini tidak ada biaya, tidak membayar maksudnya gitu. Itu yang teknis kami sampaikan. Lengkapnya nanti panjenengan, saya kira panjenengan proktor-proktor sudah paham semua ya, dalam artian karena sudah terbiasa dengan setting-setting di web AN itu. Gitu, Mbak, ini mungkin ada waktu untuk sedikit tanya jawab ya, gitu. Karena juga Jumat, juga berbar Jumatan. Terima kasih terkait ini. Nanti mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti bisa dikomunikasi lanjut melalui dengan ini tanya jawab, dan nanti untuk progres selanjutnya bisa nanti melalui dengan koordinasi dengan cabang dinas. Cabang dinas bisa akan menyampaikan kami. Dan ini apabila ada teman cabang dinas yang hadir, nanti kita komunikasinya lewat grup yang NPK gitu, NPK CTG. Di situ nanti kita bisa menggunakan grup itu. Nanti mohon kita support bareng-bareng kegiatan ini, karena kegiatan ini sangat membantu tim, mungkin tim kurikulum atau tim PK di sekolah untuk bakat minat siswa tersebut. Terima kasih materi, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.